Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vina Fatima Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak dan orotari. Jadi, apa sih gerak dan orotari itu? Secara umum, gerak dan orotari berkaitan dengan kecakapan dalam mengatur mimik wajah, gestur, bahasa, dan gaya bertutur dalam menyampaikan sesuatu di depan publik. Setiap unsur ini memiliki peran masing-masing yang sangat penting dalam menciptakan citraan bagi publik yang dihadapinya. Bagaimana menilai dan meresepsi maksud seorang pembicara dipengaruhi oleh citra yang diterima oleh audiens. Apakah citra tersebut harus baik? Bagaimana jika seorang orator tidak dalam kondisi yang baik? Akankah dia memasang topeng di depan audiensnya? Mimik wajah atau facial expression merujuk pada gambaran fisik yang ditampilkan oleh wajah orator dalam menyampaikan tuturan. Secara wajar, seseorang akan menampilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Mungkin inilah yang harus diperhatikan seorang pembicara publik. Berbicara di depan publik dapat menjauhkan seseorang dari sebuah kewajaran. Hal ini dikarenakan bicara publik adalah kegiatan yang ditata sedemikian rupa sesuai dengan tujuan berbicara. Dengan begitu, apakah seorang orator akan memperlihatkan ekspresi wajah yang sewajarnya, ataukah hanya terlihat wajar dalam subjektivitas umum yang berarti tersenyum ramah? Gestur atau kinetical expression adalah gambaran fisik, sikap kinetik yang ditunjukkan seseorang orator dalam bertutur di muka umum, seperti halnya mimik wajah. Secara wajar, seseorang akan menampilkan ekspresi kinetik yang sesuai dengan kondisi psikologisnya. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu di depan publik, nervous system pada alam bawah sadarnya akan bereaksi terhadap perhatian semua mata audiens di depannya. Dengan begitu, aliran darah, denyut nadi, dan jantung, asam lambung, dan bagian-bagian tubuh lain akan bereaksi terhadap perubahan psikis ini. Utamanya jika orator tersebut belum berpengalaman dalam melakukan bicara di depan publik. Reaksi fisik akibat kondisi psikis akan berlangsung cukup lama pada masa berbicara dan menyebabkan pula hilangnya kontrol orator terhadap gerak anggota tubuhnya. Seperti yang sering kita lihat, seorang orator seringkali menggerakkan tangan, kepala, bahu, dan kakinya, bahkan hingga pada intensitas yang berlebihan atau di luar kebutuhan. Hal ini menandakan bahwa dirinya tidak pada kondisi psikis yang baik. Selanjutnya, bagaimana orator dapat mengatasi permasalahan ini? Pastinya tidak ada audiens yang merasa nyaman dengan gerakan pembicara yang dirasa berlebihan. Meskipun disebut sebagai audiens, bukankah mereka memperhatikan? Seorang aktor bukan sekadar boneka penaskah peran. Lebih dari itu, aktor secara aktif dan sadar mengemban tugas besar untuk menyampaikan setiap pesan penaskah pada audiensnya. Dengan begitu, apakah seorang aktor tidak membutuhkan kemampuan oratory untuk memperkuat penyampaian pesannya? Selain dalam menyampaikan pesan di depan publik, hal orator dalam seni pertunjukan menempatkan seseorang pada posisi fokus perhatian publik. Sebagai seorang dalam perhatian publik, seorang aktor dalam seni pertunjukan tidak berada dalam kondisi yang wajar. Aktor harus mengondisikan dirinya sesuai dengan tuntutan penaskah, memposisikan dirinya sebagai pusat perhatian, dan memikat audiens dengan pertunjukannya. Meski begitu, aktor harus memerankan tugasnya dengan penuh kewajaran. Wajar dalam arti sesuai dengan tuntutan naskah. Pada akhirnya, kita sampai pada sebuah penyimpulan bahwa seni pertunjukan tidak dapat dipisahkan keterampilan seorang orator. Aktor yang baik adalah seorang orator yang luar biasa. Di dalam diri seorang aktor terdapat kemampuan seorang orator dalam bertutur di depan publik. Seperti halnya seorang orator, aktor memikat audiensnya dengan tuturannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.